Jadi Gimana Islam itu gimana? menganjurkan pacaran setelah nikah. Oh, oke. Oke, jalan bersama, gandengan, ciuman, pelukan, biologis, lakukan. Tapi setelah nikah. Ta'aruf. Oh. Ya, agak beda. Ta'aruf nanti akan saya jelaskan. Oh, ini berbeda? Ya, jadi ini adalah tahap untuk melangkah menikah, walaupun sebenarnya kita tidak pacaran. Itu melalui 4 hal kalau dalam Islam. Yang pertama itu nazar syar'i namanya. Melihat sesuatu yang menarik secara fisik. Dan ini tidak boleh berdua-duaan. Jadi misalnya, saya ini mau melamar, contoh saja dok ya. Saya mau melamar seorang wanita. Maka saya pamit baik-baik untuk ketemu dengan dia dan keluarganya. Terutama wali. Wali itu ayah kandungnya. Ini belum kenal ya Pak Ustadz ya? Misal saya dapat informasi, anak tetangga, sepupu saya, misal. Atau ada satu anak orang yang akan dikenalkan dengan saya. Misal contoh, saya belum pernah kenal, dia juga belum pernah kenal. Gimana caranya supaya kita bisa saling kenalan? Ya udah janjian minta sama keluarganya. Keluarga sama keluarga datang baik-baik, ngobrol. Dan wanita, anak perempuan itu ada di situ. Ada walinya, ada ayahnya. Boleh ditemani oleh keluarga yang lain. Saya pun sama datang. Maka nazar syar'i ini adalah melihat secara fisik dulu. Itu poinnya. Dan yang dibolehkan dalam Islam melihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini, karena hampir setiap hari kita berinteraksi. Harus ada sesuatu yang daya tarik. Yang buat, oh, secara hati saya suka nih. Apakah melihat kulitnya, paras wajahnya. Pokoknya di pasal itu matanya. Sesuatu yang menarik buat dia. Dan itu tentu masing-masing orang punya pilihan. Dan telapak tangan ini menggambarkan setengah tubuh yang tersisa. Sebenarnya jadi dia tidak perlu melihat di tubuhnya ini seperti apa atau apa gitu ya. Dalam Islam itu sudah itu cukup. Itu sudah mewakili. Nah yang kedua adalah keluarganya. Secara umum, keluarga ini sudah bisa dikenal karakternya. Ini keluarga dari baik-baik gak sih? Keluarga berpendidikan, keluarga para pengusaha misalnya, atau politikus. Itu pasti dikenal deh keluarga itu. Atau keluarganya memang ugal-ugalan, preman atau apa. Kita kan bisa tahu secara global. Kalau ada 1-2 orang dari keluarga itu tidak baik, itu bukan jadi tolak ukur. Secara global. Dan dari keluarga ini, kalau dalam pandangan Islam dok ya, dari keluarga ayah itu, keluarga ayahnya calon suami dan calon istri ini akan mewariskan fisik. Jadi saya sama dokter, sama istri dokter juga misalnya, ayah kita ini, sama istri saya juga misalnya, dari turunan ayah kita ini itu yang mewariskan fisik. Makanya kadang-kadang ada suami istri, anaknya beda wajahnya. Karena dari jalur ayah-ayah mereka. Nah, kalau dari ibu itu kebanyakan karakter. Apalagi mereka yang memberikan ASI, itu mentransfer karakter biasanya. Jadi kita sudah bisa punya global itu. Oh dari keluarga ayahnya begini, dari keluarga ibunya begini. Yang ketiga, itu adalah mengetahui lingkungan dan aktivitas dia. Ini sederhana saja kalau ini. Cuma ditanya, kalau weekend kamu ngapain aja? Oh saya kalau weekend di diskotik, misal. Saya mabuk-mabukan. Saya judi, misal. Atau dia mengatakan, oh saya berbuat baik sama ibu ayah saya. Karena ada yang tua, oh saya lebih suka kumpul sama keluarga.